Tadi mungkin tak bodoh kasus pencabulan terhadap santri katanya. Ternyata setelah diselidiki, benih pesantren yang di koran-koran ya. Tapi sampai kasusnya sudah 2 bulan, semakin dibesar-besarkan sampai nung Facebook gini, nah kan pesantren yang tidak bersalah. Ternyata bukan pesantren, itu boarding school, sekolah asrama. Kan mirip maki orang Kristen andi boarding school itu. Dan kiainya lo teman mondok lah. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah nyakseni nyakseen pasar Allah taala annahu sangkuna kelakuan kadinto la ilaha sabung panapa pangeran sepantas sembah illa huwa kecuali Allah. Wal malaikatu ban nyakseen pasar al malaikatu malaikat wa ulul ilmi ban orang sakadun ilmu qa'iman hale ajek-jekakin bil qisti kalaban keadilan. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Inna dina saungkuna agama indallah mengkuna dari sanding Allah Ta'ala al-Islam kadinto Islam. Wa mahtalafal ladina benlok perbedaan pendapat pasara alladina orang banyak utul kitabah sepada parengen pasara alladina al-kitabah da kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu kecuali selastarena datang hum da alladina panapa al ilmu bayam bainahum polana sengki bainahum nang antarana alladina utul kitab wa may yakfur maman ban pasara orang yakfur kafir pasara eman bi ayatillah kalaban pan sepenapan ayat epon Gusti Allah. Fa innallaha maka sangkun Allah Ta'ala sari'ul hisab adat semaha cepat untuk ngisap, untuk mitong. Fa in hajuka dan lamun hajuka apa tuh pasara orang banyak kada sampian Muhammad fakul ada buah sampian Muhammad aslam tuh Islam pasara ingsun masra akih pasara kulah wajhiyah da wajah kula Allah lillahi da Allah Ta'ala ben pasrah waman ben orang ittaba'ani seh ngereng pasrah orang nida kula wakul ben ada buah sampian Muhammad lilladina utul kitab da orang banyak utul kitab saya pareng kitab wal ummiyina ben orang-orang awam orang-orang bodoh aslam tum anapa masuk Islam sampian Fain aslamu mong pada masuk Islam pasrah alladina utul kitab wal ummin faqad ihtadau maka ongko oleh hidayah oleh petotu pasrah alladina utul kitab wal ummin wa in tawallu ban lamun mengo pasrah alladina utul kitab wal ummin fa innama alaikal balag maka sobung untuk sampean kecuali al balagu keng nyampe aki. Wallahu bantine Allah Ta'ala basirun adat semahan ngalih bil ibad kalaban pan selmapan kabulah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikah ayat bikula lakar iulangi sa ayat malaya sampung enggak dinto Allah Ta'ala menyatakan dakulu sareng sampian sedajah bahwasanya saungkuna agama saya kendai Allah Ta'ala ben saya berasal dari Allah Ta'ala kadinto al-Islam Islam tapi dalam tanda kutip Islam nenggak dinto sedajana agama saya turunaki Allah Ta'ala mulai dari zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Islam nega benar eksklusif keduna kanjeng Nabi Muhammad. Tidak seperti itu konsepnya.
Islam neka sedaya agama setoronnaki Allah Ta'ala. Semurni dari Gusti Allah Ta'ala mulai zaman Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi. Neka kocak Islam. Lo aba-aba asmana lakar Islam. Cuma, nah, neng zaman semangkin, kulubi sampian odi sebagai umat Kanjeng Nabi, maka Islam neka agama setoronnaki Allah Ta'ala ada Gusti Kanjeng Nabi. Jadi neng zaman Nabi Musa, saya kocak agama Nabi Musa neka agama Islam. Boh, mek bene Yahudi, loh Yahudi neka bene nyaman agama aslina. Yahudi neka sebutan, dak keturunan tertentu Yahudiyun. Dan neka juga Nasrani, neka sebutan. Da orang-orang senolongin Nabi Isa. Nah, kan kocak Nasrani, Yahudi. Nah, ini kebenar agama, ini kebenar nyaman agama. Yang zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak dintolong oleh kitab dari Allah Ta'ala, cuma oleh lembaran. Suhufi Ibrahim. Oh, Nabi Musa oleh dua, kitab oleh Taurat, suhuf oleh. Nabi Ibrahim lambak kedon agama juga. Agama saya karena ki Allah Ta'ala dan Nabi Ibrahim gak dinto agama Islam. Neng zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Sulaiman saya karena ki Allah Ta'ala dan Nabi Sulaiman Islam. Zaman Nabi Musa saya karena ki Allah Ta'ala dan Nabi Musa Islam. Zaman Nabi Isa saya karena ki Allah Ta'ala dan Nabi Isa Islam. Termasuk ning zaman Kanjeng Nabi Muhammad saetoronnakin sareng Allah Ta'ala da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Islam. Inna dina indallahil Islam. Keng sayang ning zaman Nabi Musa kitab nika Yobe. Zaman Nabi Isa kitab-kitab sebedah. Kitab Yobe. Mangkan nginto tegasaken nang budi mangken. Wa mahtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, makanya aku lebih sampean sebagai orang Islam umat Kanjeng Nabi. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dari seterjadi di umat-umat sebelumnya. Bengobe kitab. Untung nggak Al-Quran jamin sareng Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikrah wa inna lahu lahafidun. Jadi sampai semangken Al-Quran murni lo bisa ebaobe. Al-Quran murni asli seperti yang diturunkan. Mong badengobe Al-Quran langsung pangki. Polana orang si hafal Al-Quran banyak. Malah semangken sampean mau bisa hafal Quran, masuk TNI gampang, masuk perguruan tinggi oleh beasiswa, masuk polisi gampang masuk, pokok hafal Quran. Soalan apa? Soalan orang hafal Quran nikah lepasti konsisten. Mau konsisten lo bisa hafal Quran. Ngibe dampo orang umpamana apal Quran kati saya ceritaki Imam Ghazali ning kitab Bidayatul Hidayah kisah. Tapi Quran nikah lo masuk ke atena keng lebet. Termasuk tanda kiamat nikah. Dan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi inti dari penyampaian gue semangken agama Islam nikah benih agama anyar. Agama Islam neka sebutan agama saetoronaki Allah Ta'ala dak sedajana nabinah dak sedaja utusan utusan. Jadi berbeda ki nabi bi utusan ki. Nabi bi utusan lain. Nabi neka orang senerima wahyu untuk kelakon hibi. Perintah untuk sampai akidah orang lain da umat nikah rasulnya mana
Sedajana rasul pasti nabi. Lo sedajana nabi neka rasul. Bada sampai akati contohnya Nabi Sis. Nabi Sis neka putra bungsona Nabi Adam. Nabi Adam ini keduaan putra segame. Kempor kapi kecuali di budi. Sisnya mana? Ini kan nabi. Bada boleh Nabi Uzair. Zaman Bani Israel yang kat di orang Bani Israel berarti anak pangeran. Menurut kepercayaan orang Yahudi. Bada banyak. Nabi kak dintok banyak. Untuk utusan saya sebut nang Quran wajib kawanengen akating ilmu tauhid segame sekotoe kawanenge polen sebut nang Quran. Dan nikah banyak ngongku wallahu a'lam. Badhe saya sebut badhe selok saya sebut. Lah syariat para nabi ini kayak lain. Ki lo pada. Lo pada. Jadi syariat Nabi Musa orang yang teratobat yang zaman Nabi Musa kudu bunuh diri. Faktulu anfusakum bahwa khairul lakum. Baca dengan Quran nikah. Kalamullah yang menceritakan dialog Allah kepada Bani Israel. Yang zaman Nabi Dawud orang laki abdi ini pakai satos oleh. Zaman Nabi Sulaiman tengeng biasa. Zaman Kanjeng Nabi, syariat yang kikati semangken. Minom tua lo oleh, abine lebih dari 4 reng laki lo oleh, mong reng bine tung lo bisa nambah boleh, lo bisa bareng. Takok teporop mengandi anak sere lo jelas. Nika syariat itu Gusti Kanjeng Nabi. Wa mahtalafal ladina utul kitab. Nah, orang ahli kitab, saya beri kitab sebelum agati kaum Nabi Musa semakin terkenal di agama Yahudi, juga kaum Nabi Isa semakin terkenal kalaban agama Nasrani. Nih kalau beda pendapat, lo bertentangan, kecuali mereka itu sudah diberitahu dengan ilmu. Mereka itu tahu saungkun nah, wah katuan nah, kiai nah. Pendeta-pendetanya nih tahu pada yang benar itu, tapi mereka itu tidak mau mengakui karena baghyan bainahum, dengki satu ke yang lain nih kedengki. Contoh Kanjeng Nabi kene dimen kayak bapak menah Abu Thalib ada geng nih ke salah satu pendeta Bahiro apa Buhairo nyaman. Ini kalau oneng jadi kan Nabi. Oh lana nang Taurat sarang Injil sebut tu tanda na Kanjeng Nabi. Sebut. Tapi apa yang terjadi sarang Bahiro ni ka esoro mole kepo mole Abu Thalib. Penakan hendaria. Nare mengetemu orang Yahudi orang Nasrani pate. Kenapa? Polen Kanjeng Nabi tidak terlahir dari mereka. Kanjeng Nabi nih lahir neng reng Arab, lo lahir neng Yahudi Nasrani. Jadi menimbulkan dengki karena takut kekuasaan mereka itu berpindah. Mong nabinya dari selain mereka. Termasuk dialog nengke terjadi di hadis yang menceritakan Raja Kaisar. Raja Heraklius, bukan Kaisar ki, Heraklius. Heraklah tebangki bi Abi Sufyan, tengku loncong hadis yang Sahih Bukhari. Termasuk tanya tentang Kanjeng Nabi, baktone ke Abu Sufyan kilo Islam. Leki dinmudin Abu Sufyan ke Islam, ketima tuana Kanjeng Nabi. Dan neka. Atanya tentang Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya atanya orang lakeria apa bapang lejer atau apa benih orang lakeria mau ngaperang menang apa kalah tanya ke sampai dinbudina herap ini kan ngocak mau lakar bener saya kocak hedah makas engkau tangkraton bakal nunduk bakal asojudak sokona Muhammad jiyah ngaco tapi wala gigir rakyat tuh pejabat nih kalau setuju untuk tunduk
dak Kanjeng Nabi akhirnya lok tunduk Roma nikah tepak nikah. Nah ini kan nyata mereka sudah diberitahu, cuma karena bahyam bainahum ada dengki di dalamnya, emosi di dalamnya, akhirnya helap lok gelem iman dan nikah lok gelem iman nikah nang nikah ada agama lain ke ada agama TV dan nikah juga. Makanya Allah Kanjeng Nabi ada bu orang Yahudi nikah bakal pecah benyang petong bolotung, orang Nasrani petong bolo dua, orang Islam bakal pecah petong bolo telo. Dan nikah sesitung masuk surga selain masuk neraka. Nah, nikah perpecahan itu sebenarnya munculnya karena bahyam bainahum. Ndak nikah. Makanya ku lebih sampian mung tero selamat dah kudu mukhlisina lahuddin. Ikhlas menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu muncul. Dan nikah. Dari share kebenaran nikah bisa muncul dari orang-orang sengereng Kanjeng Nabi bengereng para sahabat dan nikah. Tadi toreh kenapa saya sampai yakin Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat nikah kudu kita laksanakan dengan baik, kudu konsisten, cek lapola, cek renyare hukum anyar, kati mangken nikah. Semakin nikah lebihnya para ulama kadang non gelanon, polana teroi lemah, kadang gok memenggok hukum. Padahal hukum nikah nalbak Al-Quran, nang Al-Quran nikah nalbak. Dan nikah nalbak. Contohnya adua aki orang kafir. Mong sampean adua aki orang kafir malah masuk Islam bagus. Tapi mong sampean adua akin kesejahteraan na orang sekafir, larang di Kanjeng Nabi bi Allah Taala. Kanjeng Nabi Muhammad tibi adua aki paamannah. Saya tinggal dunya lo iman bi Allah Taala tegur. Nah, panang kalian nabiyan al-babadah ayastaghfiru. Nah, berbeda nih kan, ada orang lo pantas untuk nabiban orang untuk aduakin istighfar. Nah, ada nikah. Ini kalian albak dengan Al-Quran. Tapi semakin coba apa yang terjadi. Semakin nikah sehingga bulan Desember heboh bi Natal. Kita debat nang Twitter, Facebook. Bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani? Engki mau ngatanya ke gula, mau ngatanya ke gula haram, mau ngatanya ke gula, ngatanya ke gula lah. Loh, haram karena ndak ada anunya itu, ndak ada urgennya. Dalam Islam toleransi itu didukung. Kalau lebih sampean lo geng ngaganggu orang lain agama merayakan hari besar agamanya. Kita memang tidak diperbolehkan mengganggu, apalagi di Indonesia yang bukan negara agama. Senaus di negara agama di mana ada sebutan kafir dhimmi, ada sebutan kafir harbi, selama itu dhimmi tidak boleh diganggu. Kalau harbi beda lagi, memang musuh. Di Indonesia tidak ada sebutan kafir dhimmi harbi itu karena Indonesia bukan negara Islam. Tapi, nah apa urgennya sampai mengucapkan selamat Natal? Itu namanya masuk ke ranah agama lain. Toleransi itu adalah memberikan kesempatan yang besar kepada agama lain untuk melaksanakan kebiasaan atau perayaan agamanya. Monggo. Dan nikah. Akadikulah berhari raya Idul Fitri. Terus terang. Saya tidak pernah berharap teman-teman saya yang Nasrani atau yang lain agama lah, kulo banyak kancah polana kuliah sorbaja, termasuk selo Islam banyak. Tapi saya tidak pernah berharap mereka mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya kula, walaupun mereka banyak mengucapkan itu.
Dan juga kula lo mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Karena tidak ada urgennya, agama ini ranah pribadi. Di Kanjeng Nabi lo parengaki aduaki. Karena berarti ridho kepada kekafiran, ridho kepada perayaan agamanya. Bukan itu maksudnya. Tapi coba semakin apa yang terjadi? Diputar-putar di Al-Quran itu ada untuk merayakan perayaan. Mana? Kula terwatanya. Maka saat debu sekali berkureshihab umpamana. Maka petong Senin ada debat kula mengbengal. Mengbengal kak kan tok maksud kula. Enten ada debat kula. Lo usah mentakwil Al-Quran yang jelas-jelas itu. Itu ayat muhkamat sudah, itu ayat yang sudah nyata itu. Walantar do angkal Yahud walan nasor hatta tatabi'a millatahum. Kenapa saya tabrak? Coba. Toleransi monggo. Tidak usah mengganggu. Orang Nasrani merayakan Natal, silakan. Orang Hindu merayakan apa perayaan Hindu? Nah? Oh, Imlek Konghucu. Napa? Galungan, nyepi sebener galungan Buddha. Nah, silakan. Maka mamun bertetangga, silakan. Monggo, tidak akan mengganggu. Tapi kita umat Islam ya tidak boleh kemudian ikut merayakan lalu mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Gitu. Dan juga orang Nasrani ya janganlah berharap orang Islam mengucapkan itu karena dilarang oleh agamanya. Oke Pak, wah ini anti toleransi. Loh, kenapa aku anti toleransi? Tak lihat bom ngapi. Kina benten? Makanya sudahlah. Jangan diperdebatkan sesuatu yang sudah aturan pokok dalam agama. Nabi saja ditegur oleh Allah karena mendoakan pamannya yang meninggal tidak Islam, langsung diturunkan ayat itu. Dan perkara kalau lebih sampean roco di orang Nasrani lo masalah akan cah sebenting kita digela orang ngolok salam besoro assalamualaikum bene assalamu lakar lo ibarengake pagi semangken pola wah tero olia wah tero olia nah apa manfaat coba gue lagi tero oning wah ini untuk keutuhan NKRI tanpa neka NKRI utuh yang penting toleransi dijaga cek saling aganggu mungkin kan enten coba tengkunung Facebook, coba tengkunung man kaiman, tak sebanyak aganggu do orang Islam neka agama apa? Agama Nasrani mencanggu lah. Tengku pak secokocan agama Islam, tengku se menghina Kanjeng Nabi, tengku se menista agama Islam. Coba Hindu lo toman, Buddha enten, justru Nasrani. Nggak neka, mungkin gue bertanya-tanya, ada apa? Mau penista agama neka setuju me Nasrani. Coba. Nah, neka kulut tidak membesar-besarkanlah. Tuh, tore pada toleransi. Dan neka pada toleransi. Mungkin ketika pendetanya khotbah neng gerejanya, mereka banyak memojokkan Islam. Mereka banyak mencari-cari kesalahan sehingga membuat benci kepada Islam. Mungkin itu yang terjadi. Neka sangkaan saya, itu opini, bukan justifikasi. Bene nuduh kula, ini kemungkinan. Tapi harusnya diperbaikilah. Kula nih se-Islam, ulama, kiai umpamana memberikan nasihat da manusia, da umat. Lo toman kula ngajak baci da orang Nasrani enten tidak pernah karena Islam itu mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan membenci agama lain selama Islam tidak diganggu, selama Islam tidak dihujat, Islam tidak dinistakan, Islam pasti memuliakan juga. Itu ajaran Islam itu. Masalah ada yang radikal, ada yang begini itu bukan ajaran si asli itu. Kita berpegang pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu hidup di Madinah, Nabi itu hidup dengan akor dengan orang Nasrani dan orang Yahudi di Madinah. Dan nikah.
Ketika ada orang hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah, hijrah ke negara Habasyah. Di sana bukan Islam yang mayoritas. Kanjeng Nabi juga menyarankan untuk ikut aturan di negara itu, akor. Itu Islam. Dan itu mau semakin kemudian Islam terkenal radikal apa? Itu semua propaganda itu. Karena Islam itu memang mengkhawatirkan dunia. Karena kekuatannya Islam itu sekarang agama nomor 2 terbesar di dunia kalau agama Nasrani itu dijadikan satu. Mungkin agama Nasrani antara Katolik Protestan Epesa sebagai agama yang berbeda, Islam adalah agama terbesar di dunia. Dan kenyataannya memang agama yang berbeda antara Nasrani, antara Katolik dan Protestan. Mana biku lebih sampean berbicara tentang agama lain, itu agama berbeda. Kenapa? Polen pengirannya lain. Agama Katolik itu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Agama Protestan itu Tuhan Bapa, Roh Kudus, Tuhan Anak. Tidak ada Tuhan Ibu. Lambang salibnya beda. Salibnya kalau Katolik beda orangnya, ada orangnya. Kalau Protestan tidak ada orangnya. Dan nikah. Itu agama yang berbeda aslinya. Lah, saking Nasrani itu agama yang dianggap agama yang berbeda antara Katolik Protestan. Agama terbesar di dunia itu Islam. Islam. Nah, karena dikhawatirkan. Makanya Amerika, Cina, pada kebetulan ada orang Islam. Nanti yang man Amerika, apa istilah diskriminatif da Islam. Sampean ntar alajar, nyaman sampean Abdul Aziz, ketua lapor ben seminggu sekalian. Alapor toh. Tapi mau nyaman sampean Michael, enten. Lo ade. Pola nyama Islam nih ketako. Neng cenah Islam ditekan. Suku Uighur, suku tekan kabeh korong. Sabak neng kandeng. Istilahnya kayak ngerajoh kok sedisa. So Islam nih kayak pelolo. Takut mengadakan pemberontakan apa dan sebagainya. Timur Tengah banyak. Tapi pahamnya Wahabi dipecah belah. Arab Saudi perang di Yaman. Terus Irak, Iran perang do bokong lah lo dik damai. Nih. Kemudian dimunculkan kayak di Indonesia, udah paham Wahabi. Wahabi dari Saudi Arabia. Nakar Cepon Hillary Clinton ngocak menghedetro melahirkan memecah belah negara mayoritas Islam, hidupkan paham Wahabi di negara itu, pasti pecah belah. Hillary Clinton saya ngocak kok. Dan nikah. Mungkin kita tidak heran kalau Islam itu sekarang sedang dipropaganda. Jadi mungkin tak bodoh kasus pencabulan terhadap santri katanya. Ternyata setelah diselidiki, benih pesantren yang di koran-koran ya. Tapi sampai kasusnya sudah 2 bulan, sekarang dibesar-besarkan. Sampai kabeh pesantrennya, wah, sekarang itu propaganda. Itu sudah 2 bulan kasus itu. Sudah 79 hari kejadiannya. Semakin dibesar-besarkan sampai nung Facebook gini-gini, nah kan? Pesantren yang tidak bersalah. Ternyata bukan pesantren, itu boarding school. Sekolah asrama. Kan mirip maki orang Kristen andi boarding school itu. Dan kiainya lo teman mondok lekeh. Gitu. Malah dicurigai Syiah sektenya yang memperbolehkan nikah mut'ah, kawin kontrak namanya itu. Itu menurut Islam Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mut'ah karena Rasulullah melarang, pernah memperbolehkan kawin kontrak, tapi setelah itu dilarang oleh Nabi. Lihat di Bulughul Maram banyak itu. Nah ini semua kan dibesar-besarkan. Padahal kasusnya terjadi 1 orang, 1 tempat. Mungkin ada 2 tempat. Benih kiai gitu. Mungkin semacam boarding school. Loh, acah kasus yang terjadi di agama lain, Hindu banyak, Kristen banyak, kena bi laki pada laki yang Kristen ya. Dan nikah banyak, tapi mana yang sekarang dibesar-besarkan kan itu toh. Tapi tidak apa-apa, ada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tidak, orang Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Islam selalu mengajarkan kedamaian. Yang mengajarkan kebencian apa itu hanyalah segelintir kecil orang-orang yang berpaham radikal, itu pun hasil dari cuci otak kelompok-kelompok non-Islam juga yang membiayai dan membesar-besarkan. Kalau memang ingin tahu Islam, pelajari Islam dari orang yang tepat. Jangan dari Facebook, jangan dari dunia maya. Tapi belajarlah ke ulama ongku, ajar torekot, ajar syariat apa bener, ajar sejarah. Sehingga kita memahami Islam dengan baik dan benar. Jadi mau ngatanya ke gula, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal? Wil haram mengjang gula, karena itu mendoakan. Mau lecek pak, mau lecek kudu ngocak ke bandi bosnya itu Kristen. Dan kita kudu melode ya bi bos deki ke bocin tak kowe pecat, ya ucapkan saja selamat merayakan Natal. Jangan selamat Natalnya yang didoakan, tapi yang merayakan itu ya selamat merayakan Natal. Walaupun kancang-kancang kula non-Islam mengucap selamat Idul Fitri, ini tidak selamat hari raya Idul Fitri, tapi selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau itu masih bisa kening jakaja. Kening dan apa? Keningnya. Ya mau kudu. Monggo. Selamat merayakan Natal, bukan menyatakan selamat Natalnya, tapi merayakan Natalnya selamat. Gitu. Mong lekodo. Kule lo anti anu pak radikal Kristen kodo emosoen, Hindu emosoen enten. Saya punya banyak teman non Islam, non Muslim, baik se Hindu, se Kristen, se Buddha. Lo masalah. Gitu. Islam tidak melarang kita berteman. Tapi yang tidak boleh terlalu berteman, terlalu sampai mengalahkan. Nah itu ya, karena perbedaan agama itu tidak mungkin disatukan memang. Karena itu bersifat dogma, keyakinan, dan nikah. Tapi tetap berteman. Berteman dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Penting gula menerangkan Kak Dinto, malah tidak menimbulkan kerancuan ng masyarakat. Dan nikah. Kerancuan perkara bodoh sengereng paham liberal. Nah, liberal neka Quran neng etakwil nebene contohnya neka boleh lambak sempat protes lah karena salah situ ngeneng kemenak neka lambak teman ngocada neka karena sekarang haji ini sudah terlalu rame, bahaya. Bagaimana kalau ulama berkumpul menyatakan bahwa haji tidak harus di bulan Dzulhijjah, bisa seperti umroh itu dengan dalil al-hajju ashhurun maklumat. Lah nyaman yang gula. Haji itu beberapa bulan yang sudah diketahui. Berarti haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah, tapi beberapa bulan. Wah. Cek pentong aja dagang yang gula. Justru al-hajju ashhurun maklumat, haji itu beberapa bulan yang diketahui karena lo bisa geser ke bulan lain. Dan bisa geser bulan ashurun maklumat pan sepenapan bulan ini maksudnya orang ihram haji hanya di bulan-bulan itu, sedangkan pelaksanaan hajinya harus di tanggal 10 itu. Dan di bulan Dzulhijjah pakai ashurun maklumat yang oleh di bulan-bulan selain Dzulhijjah. Ini ketakwil liberalnya menekah nafserakin Al-Quran dengan cara liberal, bahaya semakin. Tal pada Nabi lamba masalah presiden bine kisah pakai takwil ke Bilqis. Bola Bilqis itu raja nang zaman Nabi Sulaiman itu ratu. Syariatnya Nabi Sulaiman beda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jangan disamakan. Ya nega, makan semangken, pampah bodoh. Presiden bine acalon, bodoh orang bine acalon di presiden. Gula lah karlo mele gula. Dan gula ngocak ada santer lacak mele sebine. Apa? Takut tepat ada sabun kanjeng Nabi, la yafliha qaumun walau amruhum imro'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang memasrahkan perkaranya kepada wanita. Mungkin dia bupati, oke. Soalnya ngatas bupati bergubernur. Jadi gubernur, oke. Ngatas gubernur berpresiden.
Keng mong presiden, kata presiden sobung boleh, neka kita ngkian. Dan neka, di mong ber kelebun bine, monggo, ki beda pak camat bine, monggo, ki beda bupati, teng mong letas atas, jangan. Nekang pendapatku lah, semakin ki sobung calon bine, jadi pak kocak, wah ini bias gender kok. Kan banyak orang ngocak ada nekang, wah ini bias gender ini. Harusnya disamakan emansipasi wanita. Emansipasi neka pegena sekali. Mong menyamana ala kantor nebine ya terono. Coba nyupir truk, nengkal becak dan neka pada emansipasi. Nah, ki ngerti? Mereka lah menyamana tok. Tapi sejelas di dunia internasional emansipasi wanita itu tidak ada menurutku lah. Kenapa? Coba okorah abelah olahraga berang abal tolak peluru antara laki bi perempuan beda apa pada beda melanggar emansipasi apa pada apa mungkin apa nah, makanya saya tidak menentang wanita itu ada di segala lini tidak tapi untuk urusan pimpinan puncak maka bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takwan dengan kanjeng Nabi gula takwan dengan kanjeng Nabi. Nah, itu patokannya. Oke, umpamanya pak mungkin pilihan presiden, pak bodoh calon bine ongko. Lepas tiba dedeki ulama cepon Imam Ghazali, ulama usu ayatnya resare terobodoh sengole aki. Sare, do iya, oh ya teman kadir ya, ini dulu di zaman Nabi pernah menjadi pemimpin perang. Ini siapa nyaman gini, ada wali perempuan ini. Ayat Quran sepaling tinggi buang. Hadis mutawatir sepaling tinggi buang. Resariaki. Nek ulama usul Japon Imam Ghazali. Dan kita harus konsisten. Makanya di dalam masalah agama jangan sampai tidak konsisten. Harus konsisten. Kenapa? Karena agama itu keyakinan. Nah, jangan sampai terjadi kesalahan yang sama seperti di zaman utul kitab dulu, baghyan bainahum. Akhirnya Allah Ta'ala memberi peringatan wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Orang yang kafir kepada ayatnya Allah, kafir dengan kanjeng Nabi, orang Yahudi, orang Nasrani tidak mengakui kepada kenabian Nabi Muhammad, tidak mengakui kepada Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala mengancam dengan fa innallaha sari'ul hisab. Nah, nikah. Fa in hajuka mong bodo seki apa tu dah Muhammad. Lo lem atoro dak sampean kanjeng Nabi fakul ngocak Muhammad aslamtu wajhi lillah. Allah engkau re pasrah dak Gusti Allah taala ban orang-orang senoro engkau aja pasrah dak Gusti engkau re bejang pangeran. Mahadung apa tu ini dua Allah. Yang penting saya pasrah kepada al-ilahu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiin aslamtum. Tanya akil saya banyak betah. Depan kanjeng Nabi, gelem Islam je. Fa in aslamu mong pada gelem Islam faqad tadau. Berarti mereka mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala tegas. Gelem Islam ya, lecehnya banyak kau lu. Wah ini begini engkau kau daya mengtero Islam engkau kau hidup bisa membuktikan Islam. Allah hidup Islam ya, gelem Islam ya. Mong lo anda, mong gelem Islam, fakode tadau. Fa in tawallau, mong orang itu lo gelem Islam, mengo dari ke Islam, dari Islam. Fa inna ma'alikal barak. Allah hidup yang nyampe aki Muhammad lo salah, japon Allah Taala. Pokoknya mari sampai aki. Kil kadi gula neka nyampe akin dah sampean hukum neka dah neka hukum neka dah ki pa buru songotot ngono ana illawis wa ma alaina illal balag gula neka keng nyampe akin wallahu basirun bil ibad nih juga mental guru neka harus menyampaikan dengan benar apa kebenaran itu tidak usah melihat objeknya. Jadi umpaman kadi guru. Pak bade santri umpaman profesinya nyopet. Dan nikah pas salaman umpaman 100 juta.
gurune lo oleh Pak Oba nyope aja dosen lo pater aja cong. Payah. Ora nek salame lo bisa tetep kudu ngocak. Gurune ka perkara etoro lo etoro urusan saya kocak. Urusan orang nikah. Sepenting ning kintok wallahu basirun bil ibad. Allah Ta'ala ni kan maha ningali dak setuju na hamba. Al ibad nang kak dinto al jama abareng al ki jenis. Jika menurut orang ahli usul am benekeng am biasa. Jadi anak-anak kadang lo bisa midaki antara kul bi kuliah. Ya nih kan, mungkul dia setiap satu persatu, mungkul keng jama. Pada mereka am nih kesetuju kalau satu persatu. Dan nih sehingga saya maksud nengka into Allah Taala nih bisa nengalen, bisa memahami, bisa oning dak satu persatu dari hambana. Ki masa Islam ki Islam, ki masa kafir ki kafir, Islam luaran kafir neng dalem. Atau betul balik kafir luaran Islam neng dalem. Nek Allah Ta'ala maha oning. Mangkan kula wi sampean, ala kon apa abai? Terang, gelap Allah Ta'ala tahu. Jadi menglakar orang memahami konteks nikah. Lo kira lo maksiat, takok ke pangeran. Mangkan orang ala ko maksiat, orang azina, orang ngenom tua, orang mate orang, nyabu, narkoba. Nikah kan lo takut ke pangeran nikah. Lo takut. Padahal peringatan dari Allah Ta'ala tentang narkoba, homer, tuang, mate orang, azina, ringdine, sedaja nikah nyata dalam Al-Quran. Tapi lo sedaja orang atoro. Dan nikah. Selo atoro berarti keng bengal. Menglakar lo bengal, lakar takut ke pangeran. Kil pasti atoro. Gina bentan. Pasti ada orang. Sampean bi bapang, cong, saya ngak. Tang sandal jaangkui. Ternyata yang kui. Berarti bengal sampean. Gina bentan. Berarti bengal ke pangeran lo takut ke pangeran. Bengal dek bapak lo takut ke bapak berarti. Nah, dan ini gimana sampai Allah Ta'ala. Bi Allah Ta'ala lah jelasakin pen hajjuka faqul aslamtu wajhi lillah wa man ittaba'ani. Wa kullil ladzina utul kitab wal ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad tadaw fa in tawallaw fa inna malikal balagh wallahu basirun bil ibad. Artinya ke konteks, konsep dan konteksnya dan nikah. Jadi perlu kau ingin bahwasanya dalam agama itu sebenarnya kita itu hanya disuruh taat secara ikhlas kepada Allah Ta'ala dan nikah. Nah apa perintah pangeran lakone? Nah pelarangan pangeran jauhin pon selamat mau sampean bisa tegas nang dalam nikah. Rasanya banyak kolu. Rasanya banyak ini sebenarnya begini, ini hukumnya begini, eter-poter. Banyak sekarang polana ulama-ulama sendiri. Dan kadang karena dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan orang yang non Islam umpamanya, langsung jualan ayat membela-bela nikah. Batam banyak sama munafik. Semangken Islam cuma bela ada selalu Islam cuma menghina daripada Islam. Islam cuma pokoknya macam-macam zaman akhir. Nah karena mangkan gue lebih sampean di zaman akhir kadin tok toreh petegas peteguh ateh sobung tujuan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali tak biasa sampai yakin. Moga-moga ya Allah Ta'ala paring manfaat dak kula sareng pada panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana ilal jannati adkhilna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bimaghfiratika arzuqna. Ya Allah ya Rabbana ya Allah ya Maulana ya Allah ya Sayyidana bihuril aini zawijna. Faya
Ya Rahman urham bina wa ya Latif ultuf bina wa ya Hafidhu fahfadna minal makhawifi syarri. Ya Rabbi malikal mulki amiddana bil muluki dalillana kullal mulki min zalimin tajabburi. Ya khaira mujri jirna min sururi nufusina ya Allah uskina jitna bi kulli gaitil ghaziri. Allahul kafi al-ghani Allahul wahhab al-mughni afidna rizqa ya mughni ghani antulad duhuri. Maulana al-fattah al-hasib Maulana razzaq al-qarib sakhir lana rizqa wajdib qalbal halki wal bashari. Rabbana al-mu'ti al-muqsid Rabbana al-wasi al-basid wabsid fadlaka ya basid bi amwalil kawathiri. Sayyidana kafi al-lutfi Sayyidana al-barra ra'ufi hablana ni'makal wafi bi kaffil amdil hakiri. Qabidu mumital anda asri lana qabdal anda arsil lahum bi kulli damudata taulid duhuri. Wa ya jamilu jamilna dhawahiran bawatina Allahun nuru nawwirna musayyanan bil anwari. Rabbi nas'aluki mama adilan mutakarrima li hududika mukima mu'inan kullal khiyari. Mukiman lis sholawati amiran lil marufati munhiyan lil munkarati wari'an tulal usuri. Muzihan kullal harami qahiran kullat tagami muslihan bainal anami latifan bin nawaswiri. Wa ya sami'u ismalana wa ya salamu sallimna ya mujibu ajib lana fahab lana tulal umri. Salatul Rabbi wassalam ala man qurratil anam wa ashabi madil Islam daiman tulan duhuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamal habil malafat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyat wa tarfana min qalb darajat wa tuballighuna biha shal gajma min jamil khairat fil hayat wa min hurmatil Fatihah. ارجع لنا قلبي معك مش